Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Supanti dengan NIM 2315035 dari kelas Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 6B. Saya ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Tafsir dan Hadis Bimbingan Konseling Islam yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Ati Rahmaniar MPD. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar bimbingan dan konseling berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga calon konselor mampu memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, berbagai permasalahan sering muncul dalam peserta didik. Sering ditemukan baik masalah pribadi, sosial belajar, maupun keluarga. Oleh karena itu, guru BK itu memberikan layanan yang tepat dengan berlandaskan ajaran Islam agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Ibu Ati Rahmaniar MPD. Yang pertama itu ada jawabannya itu tentang studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu terdapat seorang siswa sering datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, kurang aktif dalam pelajaran, dan mengalami penurunan prestasi akademik. Setelah dilakukan wawancara oleh guru BK, diketahui bahwa siswa tersebut mengalami permasalahan keluarga yang menyebabkan penurunnya motivasi belajar dan kondisi emosionalnya itu terganggu. Menurut Prayitno dan Erman Amti 2018, dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling, kondisi keluarga dan lingkungan sosial yang dimiliki peserta didik tersebut yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi sosial dan belajar peserta didik itu. Oleh karena itu, masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut perlu mendapatkan bantuan melalui layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada jawaban nomor 2, yaitu layanan BK itu yang harus diberikan kepada peserta didik tersebut. Di sini terdapat layanan awal, yaitu guru BK itu melakukan beberapa langkah seperti memberikan observasi perilaku siswa di kelas, wawancara dulu dengan siswa tersebut, mengumpulkan informasi dari wali kelas dan orang tua. Kemudian ada mengidentifikasi penyebab masalah yang dialami siswa tersebut. Menurut Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa mengumpulkan data dan identifikasi tersebut, masalah tersebut merupakan tahap awal yang penting dalam proses bimbingan dan konseling agar agar layanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan konseling. Kemudian ada yang B itu proses dan langkah inti layanan BK. Di sini ada yang pertama itu membangun hubungan yang baik dengan siswa tersebut. Kemudian yang kedua itu ada menggali dan memahami masalah yang dialami konseli. Kemudian ada yang ketiga itu ada membantu siswa tersebut memahami dirinya sendiri. Yang keempat itu ada memberikan motivasi dan alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang kelima itu ada membantu siswa itu menyusun rencana agar memperbaiki dirinya. Kemudian yang keenam itu ada melibatkan orang tua apabila diperlukan. Menurut Tohirin, dalam bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, proses konseling ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Kemudian yang C itu ada evaluasi dan tindak lanjut. Jadi guru BK itu melakukan evaluasi terhadap perilaku, kehadiran, dan hasil belajar siswa. Apabila masih ditemukan masalah, guru BK itu dapat melakukan konseling lanjutan serta bekerja sama dengan orang tua dan wali kelas. Menurut Yusuf dan Nur Hasiyah, dalam landasan bimbingan dan konseling menyatakan bahwa evaluasi dan tindak lanjut itu diperlukan untuk mengetahui keberhasilan layanan tersebut sampai di mana dan serta menentukan bantuan berikutnya. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa hubungannya dengan tafsir dan hadis BK. Jadi di sini
pelaksanaan layanan BK itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ajaran Islam, terutama dengan konsep tolong menolong. Jadi kan di dalam hubungan BK itu, tolong menolong itu seperti kita membantu peserta didik tersebut untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahannya itu, sehingga tolong menolong ini memberikan bantuan kepada sesama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi menurut Muhammad Quraish Hibab 2002 dalam tafsir Al-Hisab, yaitu ayat tersebut mengajarkan manusia untuk saling membantu kebaikan dan mencegah kemudaratan. Jadi guru BK yang membantu siswa mengatasi masalahnya tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nilai tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi hadis tersebut menjelaskan pentingnya membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dalam bimbingan dan konseling. Jadi guru BK itu berperan sebagai memberi bantuan dengan sikap empati, kepedulian, dan kasih sayang. Dengan demikian layanan BK yang diberikan kepada siswa sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, karena bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Di sini itulah jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3 saya. Di sini juga saya akan menyimpulkan semua dari pertanyaan tersebut. Saya akan memberikan kesimpulannya yaitu kasus siswa yang mengalami penurunan prestasi tersebut akibat masalah keluarga dapat ditangani melalui layanan bimbingan dan konseling yang meliputi layanan awal. Jadi proses konseling itu proses konseling serta evaluasi dan tindak lanjut. Jadi pelaksanaan layanan tersebut sesuai dengan ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan hadis tentang tolong menolong karena membantu sesama. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling Islam ini memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengatasi masalah dan mengembangkan potensi dirinya. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, kekurangan dari jawaban saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin hanya itu saja untuk jawaban-jawaban tersebut. Kepada Ibu Ati Rahmaniar, semoga nilai